Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Mohon maaf sebelumnya Bapak belum bisa masuk ke dalam kelas karena ada satu dan lain hal yang mengharuskan Bapak untuk keluar. Mungkin sebelum Bapak mulai, marilah kita berdoa menurut agama yang kita anut. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu. Ahmad Farizul, apakah hadir? Oke, selanjutnya masuk ke materi. Materi kita adalah OOP atau Object Oriented Programming. Nah, setelah teman-teman semua memahami di pertemuan sebelumnya tentang konsep dasar dan pemrograman dasar, pengembangan dari pemrograman dasar ini adalah Object Oriented Programming. Di dalamnya ada kelas dan objek, seperti itu. Bapak akan terangkan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah kita nantinya akan memahami kelas dan objek. Kelas dan objek ini adalah pembangun utama dari Object Oriented Programming. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi komponen yang ada di dalam kelas dan juga objek. Nah, setelah kita identifikasi, kita akan membuat program sederhana yang mengimplementasikan kelas dan juga objek yang telah dijelaskan tadi. Oke, kita mulai dengan permasalahan sederhana. Kenapa Pak kok dimulai dengan masalah? Karena kalau hidup tidak ada masalah itu tidak asik katanya. Oke, untuk permasalahannya teman-teman bisa lihat di slide ada gambar kucing. Nah, kita bayangkan kita ingin buat program yang menggambarkan bagaimana sih kita memelihara kucing. Kira-kira apa yang perlu kita masukkan nih? Terus tindakan apa sih yang biasa dilakukan oleh si kucing tersebut? Kira-kira apa? Apakah kucing itu mengeong atau ya menggaruk-garuk kepala seperti manusia atau apa coba? Oke, setelah kita tahu nih apa yang dilakukan oleh kucing ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam konteks Object Oriented Programming. Nah, yang pertama di OOP ini adalah ada kelas ya. Nah, kelas ini adalah blueprint atau cetak biru. Jadi seperti kita ibaratkan rancangan, kelas ini di dalamnya ada struktur, lalu perilaku apa yang akan dilakukan oleh objek tersebut. Seperti contohnya di sini ada kelas hewan. Selanjutnya adalah objek. Objek ini adalah implementasi atau representasi dari kelas tadi. Kelas tadi kan adalah blueprint. Nah, objek ini hasil nyatanya dari kelas. Nah, misal tadi kan ada kelas hewan. Nah, hewannya apa? Misal hewan kucing seperti tadi. Selanjutnya atributnya. Nah, atribut ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh si objek tadi dan juga kelas tadi. Nah, di dalam atribut ini ada variabel yang menyimpan informasi tentang objek tersebut, misalnya namanya, umurnya, atau beratnya. Selanjutnya ada metode atau metode. Nah, metode ini adalah perilaku yang sering dilakukan oleh si objek tersebut. Fungsinya adalah mendefinisikan apa sih yang bisa dilakukan oleh si objek. Misal, kucing ini bisa makan, kucing ini bisa tidur, dia bisa mengeong, dia bisa lompat dari lantai 9. Itu adalah metode. Selanjutnya, setelah kita tahu tadi, mungkin kita analogikan dengan kucing, selanjutnya kita akan analogikan ini dengan sebuah rumah sebagai objek. Kelas ini adalah blueprintnya atau rancangan dari rumahnya. Sebelum kita bikin rumah kan otomatis kita bikin desainnya dong. Masa kalian bikin rumah langsung kita bikin kotak,
tanpa ada atap atau gimana kan nggak mungkin. Kita perlu mendesain di dalamnya ada apa saja sih, furniturnya atau fitur-fitur di rumahnya itu ada apa aja. Selanjutnya setelah kita bikin rancangan, kita bikin objek atau rumah nyatanya tersebut. Kita bangun rumah nyatanya dengan kelas atau rancangan yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada atribut atau karakteristik dari rumah kita. Kita suka warna apa sih? Terus kita implementasikan ke rumah kita. Misal kita suka warna pink, kita cat rumah kita dengan warna pink. Lalu ukuran ruangannya, lalu jumlah kamar yang ingin kita buat, terus jenis lantainya dan sebagainya. Lalu aksinya. Nah, setelah kita punya rumah, masa kita rumah kita dianggurin gitu aja? Nggak mungkin dong. Nah, kita perlu ada aksi atau metode yang kita lakukan di rumah itu. Misalnya, kita buka pintu, nyalakan lampu, atau kita kunci pintu, kunci jendela dan sebagainya. Jadi, object oriented programming ini sebenarnya seperti blueprint kita, atau mungkin bisa kita bilang sesuatu hal yang dekat dengan kita, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini, bentar, Bapak next dulu ya. Mungkin nge-lag. Nah, di sini ada contoh kodenya. Mungkin teman-teman bisa sambil coba-coba ya di Visual Studio Code atau di mana terserah, yang penting Java ya. Bisa teman-teman implementasikan, coba teman-teman ketik satu persatu sambil Bapak jelaskan ya. Yang pertama ada kelas hewan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kelas ini adalah blueprint, di mana ini adalah rancangan dari sebuah hewan. Nah, di dalam rancangan ini kita pasti tahu dong kita balik lagi ya ke yang tadi. Ada yang namanya objek. Nah, kita tahu spesifik, atribut ya. Kita tahu karakteristiknya dan sebagainya. Nah, ini kita implementasikan langsung di sini. Ada string nama, string age atau umur. Selanjutnya ada metode. Nah, metode ini apa yang bisa dilakukan oleh si hewan itu? Misal makan, misal tidur. Nah, setelah kita buat blueprint atau kelasnya, kita implementasikan ke dalam objek di kelas utamanya. Di sini ada hewan. Lalu kita definisikan hewan itu namanya kucing. Nah, kucing ini namanya siapa? Di sini kita tulis Koko. Selanjutnya umurnya berapa? 2 tahun. Terus kita definisikan juga, kucing ini bisa apa? Makan. Kucing ini bisa apa? Tidur. Seperti itu. Mungkin bisa teman-teman coba di compiler teman-teman apakah kodenya berhasil. Jika tidak berhasil, bisa teman-teman solving dulu, cari apa kira-kira yang kurang. Mungkin umurnya belum dimasukkan, atau namanya belum sesuai, atau metodenya ada yang salah. Coba teman-teman identifikasi terlebih dahulu. Bagaimana Mas Ahmad Farizul, apakah ada kendala atau problem? Oke, mungkin karena ini programnya tinggal teman-teman copy paste ya, jadi tidak ada yang salah. Rata-rata salahnya di sintaks ya teman-teman ya, karena mungkin baru pertama kali megang program Java. Oke. Nah, setelah teman-teman running, nah Java ini nantinya akan mengeksekusi metode main secara berurutan dari yang awal tadi. Di dalamnya ada ada variabel name dan age, kita masukkan. Setelah itu ada kita panggil metode makan sama tidur tadi. Selanjutnya contoh implementasinya di terminal, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Apakah sama kira-kira?
Oke, sama ya. Baik. Oke, setelah kita tahu outputnya, kita masukkan studi kasus ya teman-teman. Coba teman-teman tambahkan atribut baru seperti warnanya, lalu metode baru seperti bersuara, dan coba teman-teman jalankan. Kurang lebih sama seperti yang program sebelumnya. Bisa langsung ya, langsung dipraktekkan ya. Jika ada kendala bisa langsung bilang ke Bapak. Oke, bagaimana Mas Ahmad Farizul? Oke, masih aman ya sejauh ini ya? Atau malah belum memprogram ini Mas Ahmad Farizul? Oke. Oh, sudah selesai Mas Ahmad Farizul. Coba nih, coba di running coba. Apakah betul? Dan bisa menjalankan metode yang didefinisikan di kelasnya. Atribut ini juga menyimpan data. Atribut adalah variabel yang menyimpan karakteristik dari si objek tersebut. Selanjutnya metode adalah mendefinisikan aksi. Aksi ini apa sih yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Selanjutnya object oriented programming ini membuat kode lebih terstruktur. Dengan OOP ini setelah kita pelajari tadi, mulai dari blueprint, lalu diimplementasikan ke objek data, di dalamnya ada atribut dan metode. Ini kita setelah teman-teman lihat, kira-kira nih terstruktur nggak kodenya dari yang sebelumnya? Oke, terstruktur ya. Kenapa kok bisa terstruktur? Apakah karena ada urutan dari awal atau karena bagaimana? Oke, kalau yang ngoding sebelumnya berarti ini ya masih acak-acakan ya. Mungkin variabel di atas ada, variabel di bawah ada, seperti itu ya Mas Farizul ya. Oke, baik baik. Jadi OOP ini bisa membuat kode terstruktur karena sudah ada template dari awal lalu diimplementasikan ke uh, kelas utama, seperti itu ya Mas Farizul ya. Oke, jawabannya sudah bagus Mas Farizul. Oke, mungkin dari Bapak segitu saja ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oh, belum ada. Oke, mungkin teman-teman setelah kita belajar tentang OOP ini bisa mengeksplor lebih jauh tentang apa itu OOP, dan juga di dalam OOP selain kelas dan metode ada apa aja sih. Mungkin di pertemuan selanjutnya Bapak akan lebih bertanya-tanya kepada kalian tentang object oriented programming. Di awal ini Bapak hanya mengenalkan konsep dasar dari object oriented programming. Di pertemuan selanjutnya Bapak akan mungkin lebih sering bertanya kepada kalian tentang apa sih yang kalian dapat di internet tentang object oriented programming, seperti itu. Mungkin sudah bisa diakhiri ya kelasnya. Oke, sebelum diakhiri mungkin marilah kita berdoa menurut pertanyaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Kelasnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.